Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Enjang Wijaya dalam seri pendidikan calon guru penggerak. Dan inilah aksi nyata modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, identifikasi dan pemanfaatan aset organisasi. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu teknisnya. Karena keterbatasan waktu yang ada, maka proses identifikasi dan diskusi pemanfaatan aset sekolah dilakukan dengan cara seperti berikut ini. Yaitu pertama, kami para CGP dari SMP IT Al-Madinah yang sebanyak 6 orang melakukan identifikasi aset dan pemanfaatannya terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan urun rembuk dengan mengundang rekan sejawat, perwakilan murid, perwakilan orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Kami menyosialisasikan dan mendiskusikan hasil identifikasi kami dan meminta para undangan untuk memberikan masukan, saran atau tanggapan terkait aset yang ada dan cara pemanfaatannya yang pada akhirnya mendapatkan satu hasil identifikasi dan pemanfaatan aset sekolah tersebut. Dan inilah video proses identifikasi dan pemanfaatan aset yang dilanjutkan dengan penyajian hasilnya dalam bentuk PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP IT Al-Madinah, yang terhormat Bapak Ketua RW 10, yang terhormat Bapak Ketua RT 3, yang terhormat Ibu Komite dan Bapak Ibu Guru calon guru penggerak selaku narasumber, serta anak-anak perwakilan OSIS yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Penyembasan kali ini mengusung tema 7 modal dan strategi pemanfaatannya. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Hanidia selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi oleh calon guru penggerak, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki agenda yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Ansar Maulana SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Ibu TPM, Bu Jumiati, dan Dewan Guru, calon guru penggerak dan pengurus OSIS dan jenitor SMP IT Al-Madinah. Puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita bisa diberikan kesehatan walafiat dan bisa berkumpul dalam agenda penyampaian aksi nyata calon guru penggerak. Semoga dengan adanya penyampaian aksi nyata calon guru penggerak ini memberikan dampak yang luar biasa kepada SMP Al-Madinah dan rekan-rekan guru yang bernaung di SMP Al-Madinah. Tak lupa juga semoga dengan agenda aksi nyata ini bisa diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya bersifat penyampaian, tetapi bisa diterapkan kepada seluruh warga SMP Al-Madinah supaya ilmu yang didapat oleh Bapak Ibu guru, calon guru penggerak ini bisa diterapkan kembali oleh calon guru yang segera mendaftar di gelombang selanjutnya. Itu saja yang saya bisa sampaikan dari perwakilan kepala sekolah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi
sebelumnya di sini calon guru pembarat kita. Yang pertama ada Pak Enjang Wijaya, yang selanjutnya ada Pak Ahmad Saiful, selanjutnya ada Pak Kasnadi, kemudian ada Bu Irma Sutiani, ada Bu Ana, dan ada Bu Wahyu Simping. Yang pertama akan dipaparkan, materi pertama akan dipaparkan oleh Bapak Saiful tentang modal manusia dan sosial. Kepada Bapak Saiful dipersilakan. Baik, terima kasih. Kayaknya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, kepala sekolah, tamu undangan, tokoh masyarakat, RT, RW, Bapak Ibu guru, dan teman-teman adik-adik semua dari siswa yang sudah berkenan hadir. Alhamdulillah, ini saya giliran pertama untuk menyampaikan ya, diskusi kita hari ini tentang 7 aset, Bapak Ibu. Biar kita bicaranya karena ini pembuka ya, yang pertama kita agak jangan terlalu tegang karena ini sifatnya diskusi, bukan formal ya. Pantun dulu kayaknya ya, kita belajar dari Pak Guru Bahasa Indonesia kita. Oke. Penelitian sebar angket. Kok ada angket? Lagi ya. Penelitian sebar angket. Hasilnya pasti hebat. The power of asset. Sekolahnya pasti hebat. Ya, jelaskan ya. Karena ini biar saya juga nggak grogi sebenarnya. Karena kalau udah begini kan jadi enak ngomongnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, adik-adik yang sudah berkenan hadir, kita akan boleh. Giliran saya hari ini adalah ngomong tentang modal manusia dan modal sosial. Mungkin Bapak Ibu tamu undangan dan adik-adik semuanya masih bingung. Kita ngobrolin apa sih sebenarnya? Jadi gini. Kita itu kan sekolah itu punya banyak kekurangan dan punya banyak kelebihan. Untuk mengukur kekuatan kita kadang-kadang banyak caranya. Ada yang karena dasarnya kita lihatnya kekurangan, sehingga kita bernafsu untuk bagaimana selalu menambah. Jadi yang lihat kekurangan terus. Ada juga yang biasa kita gunakan umumnya adalah analisis SWOT. Kita lihat ke dalam internal kita, potensi kita, kelemahan kita juga lihat peluang dan ancaman dari luar. Ini seimbang. Nah, kalau yang sekarang adalah fokusnya pada potensi, pada 7 aset yang kita miliki, sehingga fokus kita adalah bagaimana dengan 7 aset ini kita bisa terus maju tanpa harus melihat kekurangan kita. Nah, seperti itu. Jadi dimensi berpikirnya dan paradigmanya seperti itu, Bapak Ibu semuanya dan adik-adik. Ya, jadi ini ada draft yang nanti baru draft, artinya nanti Bapak Ibu yang hadir dan adik semua yang bisa hadir hari ini bisa berikan masukan. Kira-kira apakah aset yang sudah kita catat ini sudah sesuai atau belum, atau ada kekurangannya, silakan nanti tambahkan. Dan apakah pemanfaatannya sudah maksimal atau belum, nanti selain kita kolaborasi di sini. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah modal manusia dan sosial. Oke, modal manusia. Jadi dalam sekolah itu kita terdiri dari banyak sumber daya manusia ya. Bahasa kita biasanya adalah stakeholder. Ada siapa aja? Di sini karena yayasan ada ketua yayasan, ada manajemen, ada TPN, ada kepala sekolah, ada waka, ada guru, ada janitor, ada orang tua, ada siswa, ada masyarakat sekitar sekolah. Nah, itu adalah modal manusia. Apakah modal manusia ini sudah kita identifikasi? Apakah kemampuannya sudah bisa kita maksimalkan untuk bagaimana memajukan sekolah kita? Nah, jadi di sini kita ada ketua yayasan ya, yang bisa sampaikan. Ada juga guru, ada guru penggerak, ada guru JGP, guru berprestasi dan lain sebagainya. Kemudian ada murid, ada komite, tokoh masyarakat. Bahkan karena sekolah kita juga satu lingkungan dengan rumah sakit dan satu kepemilikan, kita juga ada dokter, bidan, wali murid dan sebagainya. Apakah kita sudah memanfaatkan
rumah sakit dengan sumber daya manusianya untuk kepentingan pendidikan di sekolah kita, seperti itu. Nanti kita akan bicarakan. Kemudian tenaga pendidikannya, baik dari sisi pendidikannya dari tingkat SMA sampai tingkat S2, seperti itu ya. Ini manusia. Kemudian bagaimana pemanfaatannya? Kurang lebih pemanfaatannya bagaimana manusia-manusia atau stakeholder yang ada di sekolah ini berkolaborasi. Apakah sudah kita maksimalkan atau belum? Nah, nanti kita minta masukannya rekan-rekan semuanya. Yang berikutnya adalah modal sosial. Sosial itu kan hubungan interaksi antar manusia di dalam sekolah, antara guru dengan siswanya, antara kepala sekolah dengan guru-guru dan orang tua murid dan siswanya, antara ketua yayasan dengan kepala sekolah, guru, orang tua dan siswanya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana hubungan interaksi sosial ini dimaksimalkan? Kira-kira di lingkungan kita itu hubungan sosialnya sudah maksimal belum? Kita di sini kemasyarakatannya banyak ya. Kemudian ketua yayasannya juga pemilik dari tingkat unit TK, SD, SMP, SMA. Jadi interaksi kita itu sosial kita bukan cuma di SMP, ada dari TK sampai SMA. Bahkan sekarang juga rumah sakit ya, sebelah kita. Kemudian BPS, apakah hubungan sosial BPS di lingkungan sekolah swasta kita sudah kita manfaatkan dalam lingkup yang memang secara politis ada dipegang oleh yayasan kita? Hubungan sosialnya bagaimana? Seperti itu. Kemudian ada komunitas praktisi NGW yang diikuti oleh guru-guru semuanya, yayasan, kemudian termasuk simbol, termasuk kemasyarakatan yang ada di sini, kemudian jemaah pengajian, itu kan juga hubungan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah kita. Bagaimana pemanfaatannya? Nah, ini akan kita diskusikan. Kalau ini hanya draft, ya. Ini Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, orang tamu undangan, silakan kasih masukan kita. Apakah aset manusia dan sosial yang sudah kita identifikasi masih ada yang kurang? Apakah pemanfaatannya sudah maksimal untuk membangun, meningkatkan kemajuan sekolah kita? Seperti itu dari saya. Ini mau langsung diskusi atau lanjut dulu? Langsung. Oke, silakan, ada yang mau disampaikan? Boleh. Ada yang mau ditambahkan? Ibu semuanya silakan. Ayo, nggak apa-apa. Jadi kita ke awal dalam modal manusia. Jadi seluruh aset manusia yang ada di lingkungan sekolah, baik itu yang sifatnya sebagai struktural, termasuk supir itu juga aset manusia kita, ya. Seperti itu. Termasuk masyarakat sekitar kita juga yang pasti mendukung bagaimana tetap berdirinya sekolah kita, karena ada nilai kemanfaatannya, itu juga aset, ya. Bagaimana sekolah menempatkan membangun sistem sosial interaksi yang baik sebagai kekuatan kita. Nah, kalau misalkan pencitraannya baik, otomatis kan kitanya sekolahnya baik, kan otomatis juga hubungannya akan baik, image sekolah juga pasti akan baik. Timbulnya adalah sekolah kita juga akan image dengan baik pula, seperti itu. Oke, adik-adik dari siswa mungkin ada yang ditanyakan, model manusia mungkin lewat dari yang kita sampaikan. Lalu kita lewat dulu, nanti sambil ditindakkan catat-catat ya. Seperti itu. Kemudian nanti ketika nanti ada masukan, oh saya kelewat, boleh. Nanti kita akan tanyakan ulang slide-nya. Mau lewat pun, oh iya silakan. Mungkin yang belum ada itu, Pak Ibu ya, yang saya perhatikan adalah kemitraan dengan pemerintahan daerah setempat. Nah, contohnya misalkan dengan kelurahan, jadi tidak hanya di tingkat RT saja atau RW, tapi kelurahan yang benar-benar memang bisa menjalin hubungan antara sekolah dengan pemerintahan setempat. Nah, begitu juga dengan keamanan daerah setempat itu sendiri, misalkan Babinsa, Kamtimas, karena di lingkungan sekolah itu harus harus
aman, harus terhindar dari memang hal-hal yang sifatnya itu bersifat memang mengganggu ketertiban sekolah seperti ini. Itu maksudnya. Oke, terima kasih Pak. Dicatat kebetulan. Ya, terima kasih, itu bagus sekali. Tapi memang ini mungkin hanya terlewat ya. Tapi selama ini sekolah kita juga punya kerjasama yang baik dengan khususnya Puskesmas, khususnya dalam kegiatan yang kaitannya dengan UKS ya. Mungkin apakah kita sudah memaksimalkan lebih atau enggak, mungkin nanti kita lihat. Apalagi sekarang kita juga punya bukan masalah dengan Yonkes. Kita juga, tapi mungkin karena kita sekarang udah berdiri rumah sakit, mungkin ya kerjasama kita akan lebih fokus nanti lebih ke rumah sakit tanpa melepas hubungan kita dengan Puskesmas. Kalau untuk Pak Binsa, misalnya Pak Heru, alhamdulillah juga tiap event beliau pasti ke sini. Jadi kita ada hubungannya, interaksi yang cukup sosial kita untuk dengan keamanan di kelurahan dan dengan pejabat-pejabat kelurahan misalnya sudah terbangun. Cuma bagaimana memaksimalkan dan biasanya nanti pada kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan saja. Terima kasih ya. Next ini. Oke, ini selanjutnya. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua akan dipaparkan oleh Ibu Ana tentang modal fisik kepada Ibu Ana. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak Ibu dari perwakilan OSIS ya. Di sini Ibu akan melanjutkan menjelaskan mengenai modal fisik. Sudah bisa dilihat di tayangan slide ini. Di sini modal fisik ini kita bagi menjadi 4 bagian ya. Modal fisik ini berkaitan dengan seluruh fisik yang ada di sekolah ini, baik itu bangunan ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini. Jadi yang pertama, modal fisik berupa bangunan. Tentunya sekolah ini memiliki gedung. Dari mulai, karena kita yayasan ya, jadi ada 4 unit dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Dan ini mungkin lebih difokuskan ke SMP-nya. Lalu yang kedua adalah IPA, yang ketiga adalah seni, kemudian ada masjid yang biasa kita gunakan untuk kegiatan ibadah maupun pembelajaran. Lalu ada perpustakaan, ada kolam renang, ada lapangan basket, lapangan badminton, dan sepak bola. Lalu yang kedua adalah fasilitas untuk yang kita gunakan entah itu dalam pembelajaran maupun kegiatan harian anak-anak maupun guru-gurunya. Di sini kita memiliki kantin, ada beberapa kantin dari mulai kantin 1 sampai 4 ya. Kemudian juga ada supermarket atau almamatnya. Lalu kita punya dapur umum, kita punya aula. Aula itu kita punya 3. Kemudian ada auditorium dan kita memiliki gor juga. Yang ketiga adalah ruang multimedia, studio rekaman. Kemudian kita memiliki Al-Madinah TV dan juga Wi-Fi. Yang terakhir adalah ini fasilitas kesehatan yang kita miliki yang biasa bekerja sama dengan sekolah kita, yaitu Rumah Sakit Aisyah yang memang juga letaknya bersebelahan dengan sekolah kita. Kemudian ini untuk strategi pemanfaatan dari modal fisik. Yang pertama, semua fisik atau semua bangunan, semua fasilitas yang kita miliki itu kita gunakan untuk sarana dan prasarana kegiatan belajar siswa, seperti ruang kelas setiap harinya digunakan untuk belajar. Kemudian juga seperti yang tadi disampaikan, masjid juga bisa kita gunakan untuk tempat belajar. Ada yang menggunakan itu ada siswa, ada guru, bahkan karyawan dan orang tua. Masyarakat sekitar juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah kita. Salah satunya
masjid itu setiap hari Jumat digunakan untuk sholat Jumat, dan itu bukan hanya warga sekolah, warga yang ada di dalam sekolah, tapi juga warga sekitar Al-Madinah bisa sholat Jumat di masjid kita. Yang kedua, untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, memberi kebebasan siswa dalam berkarya. Ini lebih kepada yang ketiga ini, ya. Ruang multimedia, studio rekaman, Al-Madinah TV itu dimanfaatkan untuk mengembangkan bakat seperti sinematografi, ya. Jadi siswa kita belajar untuk membuat video, belajar untuk meliput, itu bisa kita manfaatkan dari ruang multimedianya atau dari studio rekamannya, yang nantinya juga bisa di upload atau bisa dipublikasikan melalui Al-Madinah TV. Yang ketiga adalah sarana yang bebas disewakan berbayar atau gratis untuk pendidikan oleh instansi sekitar. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki 3 gedung, 3 aula. Lalu ada juga 1 auditorium Aisyah yang kapasitasnya itu bisa menampung ribuan orang. Nah, ini biasanya dimanfaatkan, entah itu disewakan dengan berbayar ataupun kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan baik dari dalam ataupun dari luar untuk kegiatan umum, misalnya pendidikan ataupun seperti layanan masyarakat. Seperti yang kita ketahui ketika pandemi kemarin, auditorium Aisyah itu digunakan untuk fasilitas kesehatan, ya. Jadi untuk vaksin, bukan hanya vaksin dari warga sekolah di dalam, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Yang terakhir digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM sekolah dan karyawan rumah sakit maupun instansi sekitar. Di sini fasilitas kita digunakan untuk meningkatkan kualitas karena banyak aula, banyak fasilitas kita yang memang dipakai untuk kegiatan baik di dalam maupun di luar. Contoh, untuk guru-guru melakukan pelatihan atau baik itu guru-guru dari sekolah kita maupun dari luar sekolah kita, itu biasa menggunakan fasilitas di sini untuk pelatihan, untuk penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lain yang memang berkaitan dengan pendidikan maupun dengan hal-hal di luar pendidikan, misal penyuluhan tentang kesehatan, atau kita pernah melihat dari rumah sakit Aisyah juga di sini mengadakan penyuluhan untuk kesehatan gigi waktu itu, ya, yang diikuti oleh siswa-siswa SD kita. Itu mungkin untuk modal fisik yang kita miliki dan juga strategi pemanfaatannya. Sampai di sini mungkin dari Bapak Ibu dan anak-anak semuanya ada yang dilanjutkan aja, ya. Baik, kalau gitu kita langsung lanjutkan aja ke modal alam. Jadi diskusinya kita di akhir. Modal lingkungan dan alam yang akan dipaparkan oleh Ibu Irma kepada Ibu Irma yang berkenan. Terima kasih kepada Ibu Maning selaku MC pada kegiatan hari ini. Izinkan saya melanjutkan kembali, ya, untuk presentasi mengenai aset yang bisa kita kembangkan di SPD Al-Madinah. Selanjutnya yaitu modal lingkungan dan alam, ya. Nah, untuk modal lingkungan dan alam di sini, seperti yang kita ketahui, luas sekolah kita bisa kita gunakan untuk beberapa kegiatan yang bisa kita manfaatkan, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang bisa dilaksanakan oleh peserta didik di sekolah kita. Nah, modal lingkungan dan alam ini seperti kita memanfaatkan lingkungan, ya, lingkungan danau, misalnya laut, dan bumi. Nah, untuk di sekolah SMP Al-Madinah sendiri banyak potensi modal lingkungan alam yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama yaitu ada kebun sekolah, ada greenhouse,
ada toga atau singkatan dari tanaman obat keluarga. Yang kedua ada camping ground, taman dan taman bermain. Yang ketiga yaitu ada kebun binatang mini, kolam ikan dan tempat peternakan. Yang keempat yaitu lokasi sekolah yang sangat strategis karena kita sendiri berada di Cibinong, Kabupaten Bogor, yang untuk akses ke tempat itu lebih mudah ya, lebih mudah diakses di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Nah, yang pertama kebun sekolah. Khususnya di SIT Al-Madinah ini kita memiliki kebun sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran ya, seperti misalnya berhubungan dengan mapel IPA untuk bercocok tanam. Nah, adapun modal ini ya, strategi pemanfaatan dari lingkungan dan alam. Yang pertama yaitu hasil perkebunan seperti sayuran bisa diolah dan dimanfaatkan untuk proses kewirausahaan. Kebetulan di SIT Al-Madinah ini kita ada kegiatan pengajian bulanan, di mana setiap bulannya itu anak-anak diajarkan untuk menjadi wirausaha. Mereka bisa berjualan dari apa yang telah mereka laksanakan dari kegiatan pembelajaran. Salah satunya yaitu bisa menjual sayuran. Sayurannya ini bukan diambil misalnya beli di pasar, tapi memanfaatkan lingkungan alam yang ada di sekolah Madinah. Jadi para siswa di sini mereka diajarkan bagaimana cara menanam sayuran yang nantinya mereka juga diajarkan untuk berwirausaha, untuk menjualkan hasil sayuran yang telah mereka tanam ya, untuk dijual kepada orang tua siswa. Kebetulan di acara pengajian bulan ini kita menghadirkan orang tua siswa ya, jadi orang tua siswa pun mendukung kegiatan kewirausahaan ini. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk kegiatan pramuka, PMR, sains dan pelantikan ekstrakurikuler. Nah, pemanfaatan lingkungan ini kita bisa melaksanakan kegiatan pramuka tidak perlu keluar sekolah, tapi kita bisa melaksanakan kegiatan pramuka ini dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah Al-Madinah ini. Jadi memang dari jenjang SD, SMP, SMA kita melaksanakan kegiatan pramuka ini di sekolah ya. Kita memiliki lahan atau lapangan yang luas yang bisa digunakan untuk kegiatan pramuka. PMR juga kita pernah melaksanakan kegiatan PMR yang dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya itu sains, ada pelantikan ekstrakurikuler. Waktu itu kayak seperti kegiatan Paskibra ya, menghadirkan dari beberapa sekolah pelantikan Paskibra kabupaten ya, pernah dilaksanakan di sini ya, dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di STL. Yang ketiga yaitu hasil perikanan dan peternakan seperti ikan dan ayam bisa diolah dan dimanfaatkan untuk proses kewirausahaan. Ini ada kaitannya dengan pengajian bulanan ya, di mana hasil ini bisa dijual kepada orang tua siswa atau para tamu undangan yang hadir di pengajian bulanan. Hasil perikanan ini seperti apa? Jadi memang anak-anak di pembelajaran prakarya khususnya mereka diajarkan untuk bagaimana sih perikanan ya, membudidayakan ikan gitu ya, yang apabila nanti ikannya misalnya sudah besar, sudah siap untuk dijual. Ini hubungannya dengan pelajaran prakarya ya, perikanan. Dan peternakan juga, kebetulan kita pernah ayam ya, ayam untuk perikanan, pernah ikan lele yang kita kembangkan di sini. Bisa diolah dan dimanfaatkan untuk proses kewirausahaan. Setelah itu mereka mencoba menjual hasil perikanan dan peternakan itu selain di kegiatan pengajian bulanan kepada orang tua dan tamu undangan, juga kepada para ibu guru. Bapak ibu guru mereka menawarkan kepada bapak ibu guru untuk membeli hasil perikanan dan peternakan mereka. Yang terakhir yaitu digunakan untuk kegiatan outdoor atau pembelajaran. Nah, alhamdulillah SIT Al-Madinah tadi berhubungan dengan materi Bu Ana ya, tentang fisik. Kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di SIT Al-Madinah ini untuk kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak tidak monoton belajar di dalam kelas, tapi mereka bisa mengeksplor pembelajaran di luar kelas. Seperti misalnya masih berkaitan dengan belajar IPA, mereka bisa langsung terjun ke lapangan, menghubungkan materi dengan alam sekitar. Jadi tidak hanya mendengarkan materi di kelas, misalnya tentang daun, tanaman gitu ya, mereka bisa langsung diajak
keluar kelas gitu ya untuk langsung mengobservasi yang ada di lingkungan SIT Al-Madinah. Mungkin itu strategi pemanfaatan dari modal lingkungan dan alam. Untuk selanjutnya nanti akan kita diskusikan setelah selesai semua modal dijelaskan ya. Kepada Bapak Jan kami persilakan. Saya kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bu Irma. Selanjutnya pemaparan oleh Bapak Jan tentang modal finansial. Kepada Bapak Jan dipersilakan. Mohon maaf Bapak Ibu dan saya. Oh iya. Makasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin ya untuk melanjutkan tentang identifikasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Oke, kalau kita dengar kata finansial, kira-kira apa yang terpikir dari yang ada di dalam pikiran kita? Kira-kira apa? Keuangan. Berarti modal finansial itu adalah segala sesuatu yang bisa menjadi modal untuk organisasi itu dijalankan secara keuangan, begitu ya. Berarti berhubungan dengan pendapatan atau sesuatu itu bisa dijadikan sebagai modal untuk kalau misalkan dijual dia akan memberikan pemasukan gitu, ya. Oke, apa saja modal finansialnya kita akan lihat satu persatu. Ini ya, kita tahu sendiri bahwa sebuah sekolah itu kan pasti ya ada banyak sumber keuangannya begitu ya. Sahel, kamu SPP berapa? Nggak tahu ya, karena itu bapaknya yang bayarin. Gitu. Farah juga sama ya, nggak tahu ya. Yang Farah tahu mungkin uang jajannya berapa, begitu ya. Nah itu modal finansialnya Farah itu adalah uang jajan ya. Makanya kalau libur itu agak-agak merana begitu ya, karena nggak dikasih uang jajan misalkan. Kan ada yang seperti itu. Ada anak SMP Al-Madinah waktu awal-awal pandemi. Di mana pandemi? Aduh, merana Pak. Kenapa? Ya kalau nggak sekolah nggak dikasih uang jajan, nah gitu ya. Gitu. Nah ini dia beberapa modal finansial yang ada di sekolah kita ya. Dimulai dari dana bos, boski, SPP maupun donasi dari orang tua. Donasi dari orang tua itu kan bisa misalkan, ada acara kegiatan nih, orang tua mau berdonasi atau enggak. Seperti mohon maaf ya, sekarang lagi ada musibah di SMP Al-Madinah, ibunya Pak Aris Sigit Sumianto meninggal, kemudian orang tua kan ada yang berdonasi begitu ya. Dulu juga, anak murid juga. Lalu ada infak sodako ya, wakaf, sponsorship dan sebagainya. Nah kira-kira selain ini ada enggak yang belum tertulis di sini ya? Itu nanti silakan untuk disampaikan nanti ya di akhir, oke? Supaya kita bisa lebih menambah lagi kira-kira modal finansial apa ya yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Kemudian ini dia modal finansial cara pemanfaatannya. Ada begitu banyak sumber keuangan, dan tentu saja sumber keuangan itu biasanya juga ada kalau dalam bos itu ada juknis namanya, juknis teknis seperti apa penyalurannya. Nggak boleh dana bos itu hanya untuk gaji guru, nggak boleh hanya untuk beli atau pengadaan barang, nggak boleh. Harus ada untuk pengembangan sumber daya manusia, untuk pengembangan siswa dan sebagainya, begitu ya. Begitu juga nanti ada dari SPP itu untuk apa, infak pembangunan, infak pendidikan untuk apa dan sebagainya ya. Ini beberapa cara pemanfaatan sumber daya berbentuk finansial ya, yang pada intinya adalah bagaimana caranya dikembangkan atau dimanfaatkan serta dimaksimalkan ya untuk proses pembelajaran atau pembinaan dari para siswa kita supaya mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya seperti dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke. Begitu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon bila kami kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nadia. Kita lanjutkan pemaparan berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Mas Nadi tentang modal politik. Panas ya politik ya. Kepada Bapak Mas Nadi dipersilakan.
Baik, Insya Allah. Terima kasih misalnya selaku MC yang sudah mempersilahkan. Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan tentang modal politik. Berarti maksudnya kita akan menggunakan relasi-relasi ya, hubungan-hubungan instansi sekolah kita dengan instansi lain yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pembelajaran kita di sekolah gitu ya. Terutama nih ada anak-anak kita di sini, mungkin bisa nanti kasih saran dan masukan ya. Oke, modal politik. Sampai saat ini kita sudah bekerja sama dengan Polsek bahkan ke Polres ya. Polres Bogor juga kita sudah sering komunikasi. Kemudian sama Puskesmas Karadenan. Waktu kita vaksin ya, ini berhubungan Polsek, Puskesmas, Kelurahan, Kecamatan ini berhubungan dengan modal sosial ya yang tadi dijelaskan oleh Pak Eko ya. Oke, ini kita lebih dalam lagi. Kemudian ke Dinas Kesehatan sama Disporat dan Yonkes ya. Kita punya relasi dengan Dinas Kesehatan ya, sama Disporat juga, sama Yonkes juga. Kemudian dari perbankan ada BJBS dan BRI ya. Kemudian dari Bimbel ada ESG, ada Primagama, Bank Akademi, GO dan seluruh TV ya. Untuk pemanfaatannya kita bekerja sama dengan instansi Polsek bahkan Polres ya. Kalau SD bahkan udah menjadi bagian dari Polres Bogor, kita udah menjadi polisi cilik Polres Bogor dan diri Polres Bogor ya. Di SMP juga kita sedang menjalin hubungan ya di OSIS ya. Oke, sedang meningkat kerjasama untuk kegiatan apa deh? KBBM Barah ya. Ini Polsek. Juga untuk penyuluhan lalu lintas. Tertib lalu lintas SMP boleh apa enggak nih gitu. Nanti bisa diagendakan kali ya di OSIS ya untuk di MOPD nanti nih lalu lintas sama pencegahan narkoba gitu ya. Oke, terus bekerja sama dengan Yonkes. Bentar lagi sunatannya masal nih SMA nih. Nah, nanti kita bisa gunakan ini untuk mengedukasi teman-teman kita yang anak kita di sekolah bagaimana itu sunat dan lain-lain itu. Kita dengan Yonkes biasanya apa ya? Dengan Aisyah ya sekarang itu. Kemudian bekerja sama dengan pemerintah setempat, tadi dengan Pak RT, Pak RW dan juga dengan kelurahan ya. Dengan kelurahan kita perizinan biasanya di SMP kita ada izin Al-Madinah yang mencakup akan ada kegiatan jalan sehat ya. Itu berkaitan dengan masyarakat sekitar dan keramaian, jadi kita harus bekerjasama dengan lingkungan sekitar pemerintah ya, perizinan yang pertama. Kemudian menjalin kerjasama dengan Puskesmas, tadi sudah untuk vaksin kesehatan. Terakhir kita minum obat apa deh? Yang itu penambah darah ya, itu dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan ya, begitu ya. Nah, nanti dari Bapak Ibu guru, dari Ibu komite dan dari adik-adik semua, kalau ada saran, kira-kira apa nih kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang berhubungan dengan relasi-relasi yang kita punya, atau mungkin kita punya hubungan yang lain dengan instansi tertentu yang belum Bapak tuliskan di sini ya. Oke, karena kita sudah mendekati siang, kita diskusi nanti di akhir ya. Lanjut ke paparan aset berikutnya. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Dadi. Materi selanjutnya atau materi terakhir akan dipaparkan oleh Bu Ayu tentang modal agama dan budaya. Dari Bu Ayu. Ya, terima kasih kepada Miss Anis moderator sudah dipersilakan. Ya, Bapak Ibu sekalian dan juga murid-murid yang Ibu banggakan. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang modal agama dan budaya. Ya. Untuk modal agama dan budaya berarti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dan budaya yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, yang pertama adalah adanya kegiatan yang berbasis keagamaan. Pengajian bulanan, sholat duha, al-mansurat mungkin ya, bagian dari sholat duha, kemudian keputrian, yasinan dan juga takbir akbar. Kemudian selanjutnya yaitu untuk
kegiatan budaya dan pagelaran seni, Amazing Al-Madinah, Kegiatan Muharram, Rumah Kosa, dan Parade Tasbih. Kemudian yang ketiga, Masters Day dan juga kegiatan budaya. Nah, dari kegiatan-kegiatan inilah yang di kegiatan yang mungkin kemarin kayak kegiatan budaya kita gelar untuk pertama kali Facebook ya, gelar karya siswa terkait seni. Kemudian ini untuk strategi pemanfaatannya di model agama dan budaya, menampilkan beragam kebudayaan melalui kegiatan pentas seni seperti Facebook kemarin ya, Facebook, kemudian bukan kreativitas siswa, Amazing Al-Madinah, Parade Tasbih, Kegiatan Muharram. Ya, ternyata banyak ya kegiatan keagamaan di lingkungan kita. Mungkin kalau ada yang masih terlewat atau kurang bisa ditambahkan nanti, disampaikan di diskusi. Kemudian menampilkan kegiatan keagamaan melalui program kebiasaan seperti baca Yasin, kemudian sholat duha, termasuk alat surat ya, perayaan keagamaan, PHBI, keputrian, dan juga prakosa. Nah, yang ketiga untuk strategi dan pemanfaatan yaitu mengadakan lomba-lomba untuk memperkenalkan budaya daerah, misalnya karnaval, pidato bahasa Sunda, tari daerah, dan juga lagu daerah. Nah, yang keempat, banyaknya tokoh agama di lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan sebagai narasumber atau pemateri kegiatan keagamaan. Seperti yang kita tahu, karena lingkungan kita berbasis agama, maksudnya Islam, berarti kita punya alhamdulillah sumber daya tokoh-tokoh agama kita baik di luar ataupun dari dalam sendiri yang pengetahuan keagamaannya lebih baik atau lebih, itu bisa kita manfaatkan. Kita bisa sharing, makanya komisi ceramah atau apa, kita bisa sharing, oh mungkin manggil guru SD atau mungkin guru SMA atau mungkin dari yayasan. Nah, mungkin itu saja untuk modal agama dan budaya. Selebihnya mungkin kalau ada yang kurang kita diskusikan. Nah, ini dokumentasinya. Nah, terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Ayu dan Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang sangat menginspirasi, terutama untuk saya dan Bapak Ibu guru yang lain yang belum menjadi CGT ya. Selanjutnya ke sesi diskusi atau tanya jawab tentang 7 modal dan strategi pemanfaatannya. Silakan. Ini dari dipandu oleh saya atau membantu apa yang diberikan? Dan Sahel dan Sarah, satunya lagi sama Ya, Syanifa, Farah, Sahel, silakan. Ya. Jadi orientasi dari kurikulum Merdeka itu adalah berpihak pada murid. Berarti pembelajaran yang baik, program sekolah yang baik, itu orientasinya adalah yang kami harapkan. Nah, kami masukkan kita seperti itu ya. Atau dari unsur tokoh masyarakat dan BDW sebenarnya sudah nggak ada. Apa yang masih ada? Ada yang mau ngomong Pak? Ya, coba Syanifa. Jangan lupa di itu Bagian mana yang mau dipanggil kita? Iya, sama Mas. Oke. Bagian yang mana? Oh, Bu Ana, pasang tetap. Nah, ini. Coba di Coba di slide-nya dong. Silakan. Oh, ini. Bisa untuk belajar karena kelompok berkelas mungkin berkelompok itu dari kelas 2 Alhamdulillah masih Ya, bisa. langsung identifikasi aset baru, aset baru. Ya, ini kan sebagian masih proses pembangunan. Coba Bisa. Pak Ipul, ini kan yang memaparkan kan tadi Bu Ana ya. Oh, iya. Mungkin Bu Ana silakan untuk memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Manfaatannya ya. Iya, untuk Syanifa sebelumnya terima kasih sudah menyampaikan. Ini kan artinya kita punya hal baru ya. Ada modal yang baru, salah satunya dalam fisik itu adalah gazebo. Gazebo itu terutama yang di depan halaman
sini ini kan baru semua ya. Memang iya benar bisa kita gunakan atau manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Terutama saya ini kan ngajar bahasa Indonesia ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu anak-anak tuh lebih banyak menulis, membuat deskripsi, membuat narasi, cerita, puisi. Ini sebagai yang pengguna jasa di SMP ITE Al-Madinah sangat merasa puas untuk pelayanan, terutama dari hal asetnya, dari hal aset di sini yang sangat luar biasa lengkap ya, kelengkapannya baik yang dirasakan langsung oleh anak maupun prasarana yang pelengkapnya, yang diantaranya mulai dari kelas itu ada AC dan ada infokus di seluruh kelas. Itu sudah merupakan alat yang maksimal untuk mungkin Bapak Ibu guru lebih maksimal untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak. Kemudian juga aset yang di luar ini sangat luar biasa karena kita mempunyai masjid yang besar, kemudian tadi yang disebutkan ada auditorium, ada aula, perpus, kemudian lab juga kita lengkap semuanya sampai lab pertanian ya, yang biasa di sini ada 3 labnya, ada pertanian, agriculture, kemudian livestock dan fishery. Nah itu semuanya itu jika bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk benar-benar siswa itu bisa lebih mendapatkan sesuatu yang lebih mudah gitu, dan banyak ilmu dan juga praktik yang di sini sering dilakukan, diantaranya juga berkebun, kemudian memelihara ayam dan memelihara ikan tadi yang sudah dipaparkan. Kemudian juga untuk memaksimalkan pelayanan terhadap siswa dan menarik siswa itu untuk lebih banyak lagi masuk ke sekolah. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ini adalah hasil identifikasi aset dan bagaimana cara pemanfaatannya yang dibahas dalam video yang sebelumnya ditayangkan, dan tentu saja dipandu oleh masing-masing CGP karena ada 6 CGP di sekolah kami. Langsung saja. Oke, untuk modal manusia dan modal sosial dipandu oleh Bapak Ahmad Saiful SPD, dan berikut hasil identifikasi aset dan bagaimana cara pemanfaatannya. Untuk identifikasi modal manusia bisa kita lihat di sini 1 sampai dengan 4 ya. Ketua yayasan, manajemen, kepala sekolah dan pengawas, manajer, fasilitator, S3, S2 berpengalaman. Kemudian untuk guru ada guru penggerak, calon guru penggerak, guru berprestasi, guru bersertifikat, guru P3K, dan usia relatif masih muda dan mengenyam pendidikan di S2 dan S1. Kemudian yang ketiga, murid, komite sekolah, tokoh masyarakat, dokter, bidan, wali murid. Dan terakhir ada tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi S1 dan SMA. Dan cara pemanfaatannya bisa kita lihat di sini. Untuk modal manusia yang pertama berkolaborasi dengan CGP, pengajar praktik, fasilitator, guru berprestasi untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, pihak sekolah bisa berkolaborasi dengan orang tua atau pihak terkait untuk terlibat pada program sekolah. Dan yang ketiga, mengadakan pelayanan atau penyuluhan kesehatan dengan menghadirkan dokter atau bidan, lalu mengadakan penyuluhan anti narkoba dengan menghadirkan polisi. Untuk modal sosial teridentifikasi yaitu BMPS Kabupaten, Provinsi, dan Nasional, 2 komunitas praktisi MGMP dan Gugus, kemudian Yayasan Pembina Islam Ar-Rahman, dan juga Bimbel, SG Nurul Fikri, Primagama, dan GO. Pemanfaatan untuk modal sosial yaitu untuk BMPS menjalin komunikasi yang positif dan mengembangkan jejaring kemitraan yang harmonis dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk meningkatkan derajat pendidikan Kabupaten Bogor. Kedua, yaitu sekolah membuat program untuk meningkatkan kualitas KBM melalui lesson study dengan MGMP. Ketiga, bekerja sama dengan yayasan dan ekosistem sekolah dalam pemantauan siswa di sekitar lingkungan sekolah.
Dan keempat, menjalin kerjasama dengan berbagai bimbel di sekitaran Cibinong dalam berbagai kegiatan sekolah, termasuk menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar dan pengajian akbar. Modal fisik dipandu oleh Ibu Ana Heliana. Dan berikut modal fisik yang teridentifikasi. Pertama, gedung sekolah, lab IPA, lab seni, masjid, perpustakaan, kolam renang, lapangan basket, badminton, dan sepak bola, serta replika Ka'bah. Kemudian ada kantin, supermarket, dapur umum, aula, auditorium, gor, kebun siswa, peternakan, perikanan, dan gazebo yang baru dibangun. Yang ketiga, ruang multimedia, videotron, studio rekaman, Al-Madinah TV, dan Wi-Fi. Dan terakhir adalah rumah sakit Aisyah. Pemanfaatannya adalah menjadi sarana dan prasarana kegiatan belajar siswa, guru, karyawan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Lalu yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa, memberi kebebasan siswa dalam berkarya. 3. Sarana yang bebas disewakan, berbayar, atau gratis untuk pendidikan oleh instansi sekitar. Dan keempat, digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM sekolah dan karyawan rumah sakit maupun instansi sekitar. Modal alam dipandu oleh Ibu Irma Sutiani, dan ini hasil identifikasinya. Yang pertama, ada kebun sekolah, greenhouse, toga. Yang kedua, camping ground, taman dan taman bermain. Kemudian ada yang ketiga, kebun binatang mini, kolam ikan, tempat peternakan. Dan yang keempat, lokasi sekolah yang sangat strategis di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Pemanfaatannya adalah, pertama, hasil perkebunan seperti sayuran bisa diolah dan dimanfaatkan untuk proses kewirausahaan atau entrepreneurship. Kemudian sebagai sarana untuk kegiatan pramuka, PMR, sains, pelantikan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hasil perikanan dan peternakan seperti ikan dan ayam bisa diolah dan dimanfaatkan untuk proses kewirausahaan atau entrepreneurship. Dan yang keempat, dipergunakan untuk kegiatan outdoor dalam pembelajaran. Kemudian modal finansial itu dipandu oleh saya sendiri, Jang Wijaya, dan identifikasinya yaitu yang pertama untuk modal sosial ini adalah dana BOS, boskin, dan iuran SPP maupun donasi dari orang tua, kemudian infak, sedekah, wakaf, sponsorship, dan donatur. Lalu laba dari supermarket, penyewaan gedung, auditorium, dan kantin. Pemanfaatannya adalah menggunakan sumber dana dari dana BOS secara efektif untuk biaya operasional sekolah dan kegiatan siswa. Kemudian kedua adalah sumber dana dari infak dan sedekah serta wakaf digunakan untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Lalu sumbangan dari orang tua atau donatur digunakan untuk membuat sekolah, duafa, masjid, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, laba dari supermarket dan penyewaan kantin serta auditorium bisa digunakan untuk kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Lalu modal politik dipandu oleh Bapak Kasnadi, dan berikut hasil identifikasinya. Yang pertama, berbentuk kerjasama dengan Polsek, Puskesmas, Kelurahan, Kecamatan, lalu Dinas Kesehatan, Dispora, dan Yonkes. Kemudian perbankan ada BJB, BJBS, dan BRI. Dan terakhir adalah Bimbel, SG, Primagama, Brain Academy, Go, dan Nurul Fikri. GO maksudnya. Dan pemanfaatan modal politik ini ya, yang dalam bentuk kebijakan atau keputusan ya, atau kesepakatan, itu bekerjasama dengan instansi Polsek Jalan Cagak untuk penyuluhan leadership, tata tertib lalu lintas, dan pencegahan narkoba. Kemudian bekerjasama dengan instansi militer Yonif Kala Hitam untuk kegiatan bela negara, dan bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk perizinan acara. Kemudian menjalin kerjasama dengan Puskesmas Jalan Cagak dalam hal penyuluhan, kesehatan, vaksinasi, dan kegiatan tes urin. Lalu modal agama dan budaya dipandu oleh Ibu Wahyu Simping Lestari dengan hasil identifikasinya yaitu adanya kegiatan yang berbasis keagamaan seperti pengajian bulanan, keputrian, sholat duha, yasin, dan tablik akbar. Kedua, pagelaran seni, Amazing Al-Madinah, Gebiar Muharram, Munakosah, Parade Tasmi. Dan terakhir adalah Market Day dan Gebiar Budaya. Dan pemanfaatan modal agama dan budaya ini yang pertama adalah menampilkan program kebudayaan melalui kegiatan pentas seni, pekan kreativitas siswa, Amazing Al-Madinah, Parade Tasmi, Gebiar Muharram, dan lain sebagainya. Yang kedua, menampilkan kegiatan keagamaan melalui program pembiasaan baca yasin, sholat duha, perayaan keagamaan PHBI, keputrian, dan munakosah. Yang ketiga, mengadakan lomba-lomba untuk memperkenalkan budaya daerah, misalnya karnaval, pidato bahasa Sunda, tari daerah, lagu daerah. Dan terakhir, banyaknya tokoh agama di lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan sebagai narasumber atau pemateri kegiatan keagamaan. Dan notulen berhasil menuliskan beberapa hal, saran, masukan, tanggapan ya. Yang pertama dari Pak RT, dari sebagai perwakilan masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa kemitraan dengan daerah setempat, misalkan dengan kelurahan, dengan menjalin kerjasama dengan daerah setempat, begitu juga dengan keamanan,
atau ketertiban sekolah dengan melibatkan Babinsa. Punya kerjasama yang baik dengan puskesmas khususnya UKS karena sudah berdiri dengan rumah sakit, mungkin agak lebih fokus ke rumah sakit tanpa menghilangkan kerjasama sebelumnya dengan puskesmas. Tanggapan, insya Allah kerjasama sudah terbangun dengan Babinsa dan tentu saja dengan rumah sakit juga dan akan dimaksimalkan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian dari OSIS SMP Al-Madinah ada yang menyampaikan dari yang bernama Syanifa, bagaimana kalau kerja kelompok untuk mengerjakannya di luar kelas? Ya, tanggapan tentu saja itu merupakan hal yang baru ya. Yaitu adanya gazebo ya, bisa dimanfaatkan untuk sarana belajar bahasa Indonesia atau hal-hal lainnya ya, bisa membuat puisi, karangan dan lain sebagainya. Kemudian dari rekan sejawat ada yaitu dari Pak Dede ya, yang harus dievaluasi ada kerjasama entah dengan perkebunan atau pihak eksternal yang jarang dilakukan di sekolah. Dengan mengusung greenhouse bisa dilakukan kerjasama dengan pihak perkebunan atau peternakan atau dinas untuk penyuluhan siswa, dan biasanya di dinas ada penyuluhan, mungkin bisa dijadikan alternatif. Tanggapan, selain kita memanfaatkan lingkungan, ini berupa masukan agar lebih meningkatkan lagi kerjasama dengan dinas lingkungan. Pernah bekerjasama juga dengan pihak peternakan, yaitu dalam penyembelihan hewan kurban sesuai dengan protokol. Lebih dikhususkan untuk kemajuan peternakan dan perkebunan SMP Al-Madinah. Kemudian dari komite sekolah, yaitu aset yang dimiliki aset Al-Madinah sudah luar biasa, dimulai dari masjid sampai peternakan, jika dimanfaatkan sangat baik karena banyak yang beralasan seperti berkebun dan beternak ya, maksudnya dimanfaatkan lebih maksimal. Kemudian secara umum sebagai pengguna merasa puas khususnya dengan aset bangunan dan fasilitas karena sudah dimanfaatkan dengan baik dan berdampak pada masyarakat. Tanggapan, terima kasih, semoga SMP Al-Madinah dapat lebih baik lagi dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan siswa dan pemanfaatannya. Kemudian kesimpulan, seorang pemimpin pembelajaran akan memandang lingkungannya sebagai aset yang berharga dan akan menjaga, merawat, dan memanfaatkannya serta mengoptimalkannya sebagai tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Yang kedua, proses identifikasi dan bagaimana memanfaatkannya dapat melibatkan seluruh stakeholder pendidikan yang ada. Itulah hasil identifikasi dan pemanfaatan ya berupa PPT. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.